COVID ini banyak yang mengatakan ini konspirasi atau ini natural gitu ya. Itu udah nggak usah didiskusikan. Karena yang untung adalah Big Pharma, udah gitu aja deh. Bener nggak? Big Pharma seperti Pfizer, Moderna itu big money karena ini adalah makhluk anggap diciptakan atau enggak bodo amat, bener nggak? Dia menyebar dan obatnya adalah vaksin, bener nggak? Vaksin itu produksinya satu injection adalah $1, satu injection. Saat ini harganya negara-negara beli $17. Yang 7 buat kickback. Mulai paham? Mau gue terangin lebih jelas lagi? Jadi ini kenapa? Nah ini ceritanya adalah saya kan adalah orang yang benar-benar anti negara berbisnis. Apalagi pejabat negara berbisnis, bener gak? Jadi kita kenceng. Akhirnya Anda tahu 1 juta viewer per hari ini ditakutin oleh pemerintah. Akhirnya YouTube channel kita, IG, itu kena namanya shadow ban. Anda siapa di sini anak-anak yang di bawah 25 tahun pasti tahu yang namanya shadow ban. Jadi di blok tapi masih jalan, cuma dia nggak running. Nah, kena shadow ban. Kita nanya sama YouTube, kenapa kita di shadow ban? Karena kami dapat serangan dari kami dapat keluhan dari 1.000 lebih user. Dah. Bisa tahu nggak keluhannya apa? YouTube Anda, sosial media Anda mengandung pornografi, disinformasi dan hoax. Hah? Saya bilang mengandung porno, saya bilang gitu. Oke. Jadi buzzer itu menyerangnya 2. Menyerang di komen, menyerang karakter, dia anak yatim, dia bukan orang ekonom kok ngomong ekonom, ngerti nggak? Menyerang itunya, baru dia menyerang dari dalam, melaporkan. Jadi bukan di permukaan doang, di dalam dilaporkan, gitu. Akhirnya kita puncaknya karena sering dilaporkan, sehari tuh yang ngelapor kita 1.000, sehari 1.000 gitu. Akhirnya suatu hari YouTube channel kita di take down, jrek gitu. Hilang, bukan satu ini, 1.000 video itu hilang. Kaget saya. Waktu itu hari Kamis, saya tanya kita YouTube Indonesia bilang, kami dapat ini dari Kominfo, bahwa mengandung Kominfo, saya bilang kayak gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kita bilang, saya mau appeal. Nah itu Amerika tuh walaupun asshole, tapi dia hak orang itu dia dengar. Kita mau appeal, kita mau nantang nih, gitu. Akhirnya hari Sabtu di Indonesia, Jumat di sana jam 1 malam di sini jam 1 siang di Amerika, kita appeal. Kita bilang, kita terangkan. Jadi kalau ini ada hoax, kalau ini disinformasi, kalau ini segala macam, boleh tutup. Dia review, 24 jam kemudian video kita nyala lagi, celak gitu. Terus Anda lihat YouTube channel kita udah tidak di bawah YouTube Indonesia, tetapi di YouTube internasional. Jadi kita udah naik ke atas, karena dia tidak menemukan hoax, pornografi, disinformasi. Kita bilang, wah keren nih kita. 1.000 video kita valid, bener gak? Udah. 3 bulan kemudian kita terus mengkampanyekan bahwa Big Pharma itu untung besar dan kickback pejabat-pejabat lokalnya. Jadi bulinya $17, di kickback $7, bagi-bagilah itu. Mudah-mudahan Anda nggak tahu siapa yang di Indonesia ya, saya juga nggak tahu soalnya. Nah, terus saya mengkritik keras bahwa saham Pfizer naik 50%, omset dia, bahkan Moderna itu rugi. Tahun 2019 rugi Moderna itu. Sekarang naik dapat $20 billion, $30 billion sahamnya. Jadi memang yang untung ya mereka-mereka doang. Nah, jadi saya bilang terlepas dari ini benar apa enggak, vaksinnya ini adalah komersial. Jadi kita ini adalah korban komersial, dah gitu doang. Karena weakness-nya kita, karena lemahnya kita, karena ketidakberdaulatannya kita, benar nggak? Yang saya adalah saya tidak divaksin, Pak. Saya anti vaksin. Jujur, saya tidak divaksin. Karena saya merasa kalau antibodinya di bawah 50.000 titernya di bawah, itu boleh vaksin. Tapi kalau di atas ngapain vaksin? Nah orang Indonesia, Pak, mungkin 99,9 itu antibodinya tinggi semua, nggak ada yang rendah, ngapain divaksin gitu loh. Apalagi anak yang 18 tahun ke bawah. Garansi nggak kalau divaksin anak-anak 18 tahun ke bawah ini tidak mandul nantinya, tidak rentan ada hepatitis dan lain sebagainya, benar nggak? Lu bisa garansi nggak? Gitu, nggak ada yang menggaransi. Nah itu yang saya bilang, saya ini pro natural herd imunitas. Jadi makan jamur segala macam, benar nggak? Karena kan menaikkan antibodi bisa pakai cara apapun, iya kan?
Dan terbukti Pak, emang yang antibodinya tinggi nggak ada masalah. Dan antibodi itu di Indonesia banyak sekali, itu yang saya protes. Nah, sehingga suatu hari Pak, 3 bulan setelah itu take down, hilang lagi Pak video kita, karena kenceng sekali kita mempromosikan natural herd immunity. Vaksin itu non natural, dia chemical imunitasnya gitu kan, hereditinya komunitas. Kita mau yang natural, dan saya menganggap di daerah-daerah itu masih green Pak, masih hijau. Kenapa kita divaksin? Itu saya question Pak. Nah balik ke cerita ini, di take down, saya nanya ke YouTube internasional, kenapa Kominfo menganggap Anda melanggar konsensus WHO? Jadi lawan kita Kominfo Pak, bukan buzzer Pak, buzzer biasa. Terus saya bilang, apa konsensus WHO? Kita pelajari, terus kita pelajari, akhirnya kita minta appeal. YouTube internasional bilang, nggak bisa, udah final. Saya bilang, di mana gue bisa appeal? Is it final? Dia bilang gitu. Enggak. Saham lu kan yang punya Google kan? Kita nantang Google. Google, gue dilakukan tidak adil sama Yahoo. Kan anak usaha lu kan? Gue minta appeal. Hebatnya Amerika Pak, 3 hari kemudian Google bilang, yes kami ada waktu untuk kamu mempertahankan kamu punya. Itu fairnya Pak, bisnis tuh kayak gitu Pak. Walaupun dia asshole Pak, tapi fair. Woi, Google internasional. Jadi saya bilang, kami dianggap melanggar konsensus WHO. Dia bilang WHO konsensus, dia lihat gitu. Di konsensus WHO itu vaksin itu suggested, disarankan. Di Indonesia vaksin itu mandatori, diwajibkan. Kami tidak melanggar konsensus WHO, kami melanggar konsensus Indonesia. Kita bilang kayak gitu. Dia lihat, oh ya, it's fair. Nyala lagi Pak, jeglek gitu Pak. Jadi itu kesel Pak, kayaknya ini Pak, ini rejim ini. Karena ini orang gak ada matinya, bener gak?